Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya Dian Antarja di podcast Bawaslu. Kalau biasanya kita mewawancara pejabat, sahabat, kali ini kita akan mewawancara orang yang cukup ganteng ya. Namanya Mas Aris. Nah, Aris ini merupakan kader SKPP yang telah melewati berbagai tahapan mulai dari tingkat dasar, menengah, bahkan sampai kemarin nasional ya Mas Aris ya. Betul. Ya, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Mas Aris terkait banyak hal, bukan saja pengalamannya, tapi terkait bagaimana sudut pandangnya dan kenapa dia mau ikut sekolah kader Partisipasi. Baik, Mas Aris, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Apa kegiatan ini sekarang? Untuk sekarang sih akhir-akhir ini kita masih sibuk di aktivitas kampus sih. Ya, karena kebetulan kan sudah semester akhir. Oh, udah semester akhir. Aktif di organisasi kampus? Kalau organisasi kampus aktif. Aktif di mana Mas Aris? Kalau untuk di organisasi kampus internal itu saya aktif di Himaptika, itu jurusan. Oh, masuk Terus jurusannya. masuk di bagian di BEM, di BEM Universitas, masuk di unit kegiatan mahasiswa. Tapi khususnya di olahraga dan beberapa unit kegiatan mahasiswa yang lain juga saya ikuti. Itu kalau untuk internal kampus. Nah, kalau untuk di eksternal kampus kan saya ngikutin juga beberapa aktivitas-aktivitas yang ada di luar. Seperti? Kalau untuk di organisasinya itu saya ikuti namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oke. Sama beberapa aktivitas mahasiswa sih yang ada di luar gitu. Wah, berarti luar biasa ini. Berarti kita nih hari ini berhadapan dengan seorang organisatoris muda ya. Baik Mas Haris, sebagaimana diketahui kan, Mas Haris ini kan kemarin sudah sempat ikut sekolah kader pengawas partisipatif, mulai dari tingkat dasar, menengah sampai nasional. Nah, mungkin bisa dibagi pengalamannya ini melalui obrolan santai kita terkait dengan pengalaman-pengalaman apa saja sih yang didapat Mas Haris mulai dari tingkat dasar sampai nasional. Terus apa perbedaannya itu? Oke, kalau untuk kemarin saya mengikuti di SKPP tingkat dasar, menengah dan sampai lanjut atau nasional begitu. Nah, kalau untuk di tingkat dasar kan artinya ini dia lingkupnya Kalimantan Utara. Dan juga kita bertemu dengan beberapa keterwakilan dari kabupaten kota. Nah, kebetulan saya kemarin kan keterwakilan daripada Kota Tarakan. Dan kita ketemu dengan kawan-kawan yang dari KTT, Bulungan, Marlinau dan juga dari Nunukan. Nah, kalau untuk kita di SKPP dasar ini kan memang kita coba bagaimana mengetahui pentingnya demokrasi, pentingnya menjadi seorang kader partisipatif gitu dalam hal pemilu baik yang sebelumnya ataupun untuk yang akan mendatang. Nah, kalau untuk kita kan mempelajari atau mengetahui kenapa kita harus penting menjadi seorang kader gitu. Kenapa kita harus mencoba untuk merawat demokrasi. Karena itu kan terlepas dari kita mempelajari yang dimulai dari awal sampai juga dengan tahapan-tahapan sampai akhir. Nah, itu kalau di dasar. Nah, kalau untuk sampai dengan tingkat lanjut, tingkat menengah, nah itu kan memang kita kemarin juga melalui seleksi. Nah, ternyata dari dasar itu kita diambil dari beberapa orang untuk naik di tingkat menengah. Nah, di tingkat menengah juga ini kita mempelajari tentang pentingnya demokrasi sebenarnya. Nah, tetapi kan kita di sini lebih banyak pada semacam praktek gitu, dan juga mencoba untuk membedah terkait dengan tahapan-tahapan ataupun bagaimana pentingnya tentang pendidikan politik. Seperti itu. Nah, sampai juga untuk di tingkat nasional kita sebenarnya dipertemukan lagi dengan beberapa kawan-kawan. Nah, itu keterwakilan provinsi. Nah, karena kebetulan di tingkat nasional atau tingkat lanjut kemarin itu kita ada 22 provinsi. Nah, karena kita terbagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama itu ada beberapa provinsi, tapi kita untuk di Kalimantan Utara masuk dalam gelombang kedua. Nah, itu juga kita mempelajari lebih mendalam lagi tentang pendidikan politik sebenarnya. Ini menarik ini. Iya. Kan kita bicara kaderisasi ini kan berarti dia semacam kayak pendidikan dan pelatihan yang tersistematis ya. Iya, betul. Tersistematis.
Nah, kemudian dari dasar ke menengah. Kemarin dari perwakilan Tarakan berapa itu saring itu di menengah? Kalau untuk perwakilan Tarakan kan itu kita kemarin ada 40 orang 40. dari kota Tarakan. Terus disaring di menengah. Disaring ke menengah itu Yang mewakili Tarakan berapa tuh? sekitar 10 lebih kalau nggak salah. 10 ya. Iya. Terus yang dari Tarakan ke nasional? Dari ini kalau untuk ke nasional itu bukan Tarakan aja, jadi kita Jadi mewakili Kaltara ya, sudah ya? mewakili Kalimantan Utara. Kaltara kemarin berapa Mas Rizal? Ada 3 orang. Ada 3 orang. Itu Dari Tarakan? Saya Tarakan berapa? saya sendiri. Oh, Saya sendiri. dari Tarakan 1 orang. Yang Terus kedua? dari keterwakilan dari Bulungan kemarin Oh, itu 1 oke. orang dan Bulungan 1 orang. Oh. Jadi kita dari kota Kalimantan Utara itu kemarin berangkat 3 orang Oke. sampai ke tingkat nasional atau lanjut. Bagaimana rasanya di tingkat nasional? Sebenarnya ya senang juga sampai ke tingkat nasional. Hah? Sebenarnya senang banget begitu. Senangnya di mana tuh ketika nasional itu? Nah, salah satunya kan kita mendapat sebuah pengalaman lebih nih, pengalaman mampu untuk bisa sampai sana kan istilahnya kita kayak bersaing juga dengan teman-teman. Oke. Bagaimana tentang memperkuat argumentasi, bagaimana tentang pemahaman-pemahaman ataupun ide-ide gagasan-gagasan yang kita tuangkan. Nah, salah satunya juga itu kita ya, senang bisa mewakili provinsi gitu, walaupun dari segi banyaknya anggota ataupun kader yang lain, ya khususnya saya senang sebagai salah satu daripada keterwakilan provinsi. Jadi apa nih Mas Haris yang didapatkan di nasional tetapi nggak didapatkan di tingkat menengah maupun tingkat dasar ini? Kalau untuk yang itu sebenarnya ini lebih pada kita mencoba untuk mengkaji ataupun apa bahasanya ya, mengkaji atau membedah sebenarnya. Kalau untuk di Apa yang dibedah ini? terkait dengan biasanya kan ada tentang pemilih pemula, Oke. terus disabilitas, yang ketiga keterwakilan perempuan. Nah, seperti itu. Artinya yang tiga-tiga ini kita mencoba untuk membedah atau mengkaji dari segi regulasi ataupun kenapa sih harus misalnya keterwakilan perempuan kenapa sih harus 30%. Nah, itu yang kita coba untuk kaji ataupun kita coba untuk semacam kita uji lah. Kenapa harus 30%, sehingga kita sama-sama menyamakan persepsi. Ternyata kenapa sih sampai 30%. Terus kenapa dari sisi yang disabilitas harus menjadi sebuah prioritas. Itu dibedah di tingkat nasional ya. Iya, Kenapa dia nasional. 30%? Kenapa dia tidak 10? Kenapa dia tidak 30? Iya, itu. Nah ini menarik nih sahabat. Artinya nih teman Mas Haris ini ternyata dia bukan saja mendapatkan pengetahuan tetapi juga mungkin bisa menjelaskan itu kan kenapa di 30% itu tadi. Nah mungkin ini menarik ini Mas Haris. Kalau dalam demokrasi baik itu dalam ranah politik ya maupun dalam penyelenggara itu kan selalu ada muncul kalimat keterwakilan 30% perempuan. Iya. Nah, itu kan tadi Mas Haris sudah mancing gitu kan, membedah itu. Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat Bawaslu ini apa yang menjadi indikator angka 30%. Dasarnya apa ya dia? Ya, kalau untuk dasar kenapa sampai harus keterwakilan 30%, kita kan melihat ternyata dari kalau kita berbicara gender lagi ya, kalau kembali ke gender, artinya kan semua orang atau semua perempuan itu kan kita punya tugas dan hak yang sama. Oke. Artinya berbicara tugas ya, artinya sama seperti itu. Jadi hak dan kewajiban Nah, laki-laki dan perempuan di mata hukum adalah sama. Saya kira itu Termasuk sama. haknya deh ya. Ya. Terus untuk secara keterlibatan dalam sebuah politik ya, perempuan juga punya Hak yang sama. hak yang sama, peran dan kewajiban juga punya hak yang sama begitu. Oke. Nah, kalau untuk dasar bahwa kenapa sampai ke 30% kan kita melihat juga karena perempuan ini punya beban ganda lah istilahnya. Beban ganda. Dari sisi Bisa didefinisikan tuh beban ganda seperti beban ganda apa? maksudnya begini. Beban ganda mungkin dari sisi kalau dalam lingkup keluarga kan dia punya tugas dan kewenangan Sebagai ya, seorang istri. seorang istri. Oke. Tapi kalau berbicara tentang politik, dia pure semuanya. Artinya tidak ada pembatasan lagi bahwa perempuan itu harus punya tidak harus cuma mengerjakan yang biasa kita dengar kasur, sumur dan dapur. Nah, jadi kalau untuk keterwakilan 30%, artinya kan sebenarnya ini tujuannya juga untuk bagaimana sampai hari ini kita mewujudkan keterlibatan perempuan, baik dari segi
keaktifan ataupun dari sisi gendernya juga sebenarnya. Oke. Kalau menurut sudut pandang Aris sendiri sebagai kader yang sudah mengikuti kaderisasi lah ya dari tingkat dasar sampai nasional, sudah terakomodir nggak itu angka 30% itu? Menurut sudut pandang Aris? Kalau sampai hari ini kalau berbicara tentang terakomodir, sebenarnya kalau untuk di demokrasi kita sudah membuka ruang selebar-lebarnya. Okay. Tapi beberapa tingkatan, ada tingkatan RI, provinsi, kabupaten, kota kan sebenarnya hari ini keterlibatan perempuan itu masih di bawah sebenarnya, di bawah daripada 30% yang terlibat. Artinya kan kalau kita berbicara tentang aturan hukum dan demokrasi kita itu sudah membuka ruang bagi seorang perempuan ya sudah harus ini dikasih dikasih wadah ataupun tempat untuk mampu mengisi keterwakilan 30%. Tapi sampai hari ini perempuan masih mungkin beberapa perempuan beberapa perempuan masih menganggap bahwa mereka tidak cocok untuk berada di situ. Gitu. Tapi artinya kan dari segi aturan hukum dan regulasi kita sudah membuka ruang selebar-lebarnya untuk perempuan bisa berpartisipasi aktif. Jadi memang secara regulasi sudah dibuka selebar-lebarnya dan sudah diberikan kesempatan, tapi memang masih belum terpenuhnya. Karena kurangnya antusias gitu ya. Iya, betul. Itu salah satunya sih. Untuk berpartisipasi secara masuk dalam politik gitu ya. Menarik ya kalau kita berbicara tentang politik dan kepemiluan. Nah, di 2024 ini kan kita melihat bahwasanya akan ada 2 kontestasi nih, Mas Aris. Di bulan Februari pemilu. Di bulan November pilkada serentak. Pasti sudah mengkaji itu kan. Itu di tahun yang sama itu. Nah, sebagai pemuda milenial yang mungkin sudah mengikuti kaderisasi, otomatis kan pasti punya mindset berpikir tentang demokrasi. Nah, bagaimana Mas Aris memandang pemilu 2024 ini? Kira-kira apa yang menjadi ataupun apa yang seharusnya menjadi fokus bagi masyarakat Indonesia maupun semua yang terlibat secara aktif di pemilu? Oke, kalau untuk menghadapi di 2024 kan kita melihat ini bahwa ada 2 periode pesta demokrasi yang kita dapat. Apalagi kan untuk di 2024 ini kita katakan akan kita hadapi pesta demokrasi terbesar. Nah, terus karena di bulan Februari itu ada pemilu, terus di bulan November itu ada pilkada. Nah, artinya kan kita akan melakukan sebuah proses pemilihan untuk di legislatif dulu, baru di eksekutif gitu. Nah, kalau untuk ini kan akan ada banyak tantangan dan hambatan sebenarnya yang kita hadapi. Kalau untuk dari mau melihat bagaimana pandangan untuk di pemilihan di 2024 nanti. Nah, kalau untuk dari sisi kita di segi milenial, tentunya ada banyak peran yang harus kita ambil. Nah, di mana tidak terlepas daripada yang pertama kita harus memastikan bahwa untuk seluruh masyarakat Indonesia ini harus berperan aktif dalam hal melakukan pemilihan begitu. Yang minimal jangan sampai golput gitulah. Nah, kita harus memastikan. Berarti menggunakan hak pilih Mas Aris. Menggunakan hak pilih itu wajib ya. Saya kira itu wajib. Jangan sampai itu tidak digunakan menjadi hak pilih. Karena itu hak untuk berkontribusi terhadap demokrasi secara langsung. Karena hari ini keterlibatan kita untuk menggunakan hak pilih itu akan berdampak untuk 5 tahun ke depan. Seperti itu. Menarik ini. Terus yang kedua, karena ketika kita tidak menggunakan hak pilih kan sangat disayangkan sekali ketika ada yang menyebut begitu. Terus yang kedua, ini kan kita sudah melakukan bagaimana proses kita mencoba untuk bagaimana masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Terus yang kedua, kita coba untuk memastikan bagaimana masyarakat jangan sampai golput. Sebenarnya itu. Kita mencoba untuk bersama-sama mengajak masyarakat untuk datang ke TPS di waktu itu. Ini menarik kalau kita bicara tentang hak pilih, terutama sekali tentang golput, ya kan? Dikatakan golput kan golongan putih ya. Secara filosofi itu dia tidak menggunakan hak pilihnya gitu kan. Nah, diartikan secara tekstual begitu. Nah, golput ini kan variatif ini.
bisa datang dari pemilih pemula, bisa datang dari pemilih milenial, atau mungkin di tingkat lanjut ya itu kan. Nah, kira-kira ini bagaimana menurut Mas Aris tuh ketika ada milenial yang berpikir sebenarnya nggak penting juga pemilu gitu kan, toh siapapun yang kepilih nantinya nggak berubah juga nasib kita itu. Gimana menurut Mas Aris kan kalau ada pemikiran seperti itu? Nah, kalau saya sih sebenarnya mindset yang seperti itu ya kalau bisa diubah lah. Artinya kan, makanya saya bilang hari ini kan kita berbicara tentang demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Apa yang hari ini kita berikan itu akan berdampak ke kita juga, sekalipun ya untuk hak suara ini kan saat ini kan sangat berharga sebenarnya. Satu hak suara ini sangat berharga. Jadi ketika ada yang beranggapan bahwa tanpa saya memilih satu orang sekalipun tidak akan berdampak ke yang lain, itu sangat fatal lah, sangat sayang sekali. Nah, saya kembali pada konsep demokrasi tadi, bahwa itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Apapun yang kita perbuat hari ini itu akan berdampak ataupun untuk kita juga sebenarnya. Makanya saya bilang untuk berbicara tentang golongan putih ataupun golput, ya saya kira itu malah menambah masalah. Menambah masalah. Di mana letak menambah masalah itu, Mas? Nah, saya kira kan golongan putih ini minimal jangan menjadi pembawa solusi, jangan tambah menambah masalah. Saya kira kan hari ini kita mencoba dalam regulasi aturan undang-undang kita juga sudah harus menjelaskan bahwa bagaimana kita sebagai hak warga negara berhak untuk memilih dan dipilih. Dan minimal kita punya hak ini coba untuk diberikan bagaimana dengan pandangan-pandangan di masing-masing orang. Betul. Melihat dengan track record, kriterianya seperti apa dan lain-lain seperti itu. Yang bisa menunjang yang menurut pribadi kita yang paling terbaik begitu. Ya. Jadi mau menggunakan hak pilihnya ada dampaknya, mau tidak menggunakan hak pilihnya juga ada dampaknya. Nah, tinggal ditimbang-timbang. Kalau kita menggunakan hak pilih, gunakanlah sesuai dengan hati nurani ya. Betul. Tidak berdasarkan isi amplop. Nah, arti ketika kita tidak menggunakan hak pilih, berarti kita sudah sama saja kalau dari keterangannya Mas Haris tadi itu mengkhianati demokrasi. Karena itu merupakan hak konstitusi ya. Nah, berarti ini sahabat ini saya kira khususnya kepada sahabat milenial, ya hak konstitusi itu ada dua, ada hak pilih dan hak untuk dipilih. Nah, ketika sahabat-sahabat itu tidak mau menggunakan hak untuk dipilih, setidaknya gunakanlah hak pilih sahabat-sahabat milenial itu sebagai bagian daripada dukungan di dalam mendukung demokrasi ini. Nah, ini makin asik ini dalam ngobrolnya ini Mas Aris. Nah, terkait dengan pemilu gitu kan, karena tadi kan sudah dikaji, kita sudah mengkaji hukum, mengkaji yang banyak hal lah. Nah, salah satu ekses negatif yang sering terjadi itu adalah banyak dari sahabat-sahabat milenial itu sering diberdayakan ya, atau mungkin ada beberapa juga bukan diberdayakan, artinya dia punya apatis terhadap pemilu. Nah, kira-kira bagaimana Mas Aris memandang ini? Kalau diberdayakan dalam hal positif mungkin tidak ada masalah. Yang saya khawatirkan itu sahabat milenial ini ada diberdayakan dalam hal negatif, misalkan dilibatkan dalam tim yang dalam tanda kutip itu ya memiliki ekses negatif, diantaranya mungkin kalau dia terlibat langsung berpolitik secara langsung, saya kira nggak ada masalah. Yang repot ini kan memperjuangkan sesuatu yang tidak pasti, kan begitu. Nah, gimana Mas Aris memandang ini? Ya, jadi kalau dari saya sangat sayang sekali sih sebenarnya. Kalau misal banyak pemuda-pemuda atau pemuda milenial begitu yang dimanfaatkan ataupun tidak sampai mempedulikan terkait dengan pemilu. Nah, harusnya kan sampai hari ini, kalau saya sih dari segi sebagai kader ya tentunya kan kita akan mencoba untuk melakukan ini dulu sih, melakukan rekapan terkait dengan tabulasi sesuai dengan passion ataupun minat teman-teman ataupun pemuda. Sebenarnya itu langkah yang akan kita coba gerakan untuk kedepannya. Bagaimana kita mencoba untuk merangkul dulu sesama pemuda-pemuda milenial khususnya. Ya mungkin ada yang dari misal dari komunitas motor, komunitas musik ataupun yang lain-lain. Atau kan kita melihat sudah banyak sekali terkait dengan dari segi
pengelompokan begitu. Dan tentunya tapi ketika ada sebuah kelompok yang sampai mencoba lebih kepada memanfaatkan momentum pribadi itu untuk pribadi, itu saya bilang sangat sayang sekali, karena kita berbicara tentang demokrasi ataupun pemilu ke depan ini kan kita berbicara tentang secara keseluruhan, bukan untuk pribadi kita. Karena ketika berbicara tentang pribadi, yang punya keuntungan kan pribadi sendiri. Di sisi lain kan ya pasti akan mengorbankan dengan mungkin masyarakat ataupun kelompok yang lain seperti itu. Nah, daripada ada yang dikorbankan, kenapa tidak kita mencoba untuk membangun demokrasi yang lebih baik lagi seperti untuk kepentingan orang banyak ataupun secara keseluruhan. Karena sangat sayang sekali sih sebenarnya ketika ada orang yang coba untuk memanfaatkan di momentum itu, sedangkan secara tidak langsung kita akan merasakan dampak sampai 5 tahun ke depan seperti itu. Berarti ini momentum pemilu seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin dalam untuk menentukan pemimpin-pemimpin yang tepat. Betul. Karena pada akhirnya mereka yang membuat kebijakan itu. Baik Mas Haris, ini asik sebenarnya kita ngobrol ini. Ya, ini closing statement untuk yang terakhir. Pesan Mas Haris untuk seluruh sahabat milenial yang menonton di podcast Bawaslu ini untuk pemilu 2024. Oke, kalau untuk pesan sebenarnya saya coba untuk mengingatkan kembali untuk ke teman-teman ataupun pemuda milenial ke depannya untuk bagaimana bisa berpartisipasi aktif lah untuk dalam menentukan hak pilih untuk 5 tahun ke depan. Artinya jangan sampai ada sebuah hak memanfaatkan dan lain-lain. Ya, minimal coba untuk bagaimana kita, karena ini berbicara tentang awal lagi ya, untuk awal 5 tahun ke depannya. Jadi kita mencoba untuk bagaimana teman-teman ataupun sahabat-sahabat sekalian bisa memanfaatkan hak pilih itu dan juga berpartisipasi aktif dan melihat sekelilingnya seperti itu. Bagaimana untuk bisa berkontribusi terhadap demokrasi kita. Itu pesan saya sebenarnya, apalagi terus di pemuda milenial ya. Baik sahabat milenial, itu obrolan kita tadi. Pada poinnya, ya, poin pentingnya yang disampaikan tadi tentang obrolan kita, sahabat milenial memiliki peran penting di dalam menentukan arah kebijakan negara ini dengan berkontribusi secara langsung. Ya, salah satunya setidaknya gunakanlah hak pilih sahabat milenial yang sudah memiliki hak pilih. Yang kedua, marilah kita sama-sama mengawal demokrasi ini, karena yang namanya pemilu itu bukan saja beban sebagian orang, beban sebagian lembaga negara, tetapi adalah tanggung jawab kita bersama. Seperti yang disampaikan Mas Haris tadi, secara teoritis pemilu itu kan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Artinya apapun produk pemilu nantinya akan kembali kepada kita semua. Demikian obrolan kita dalam podcast Bawaslu. Kita ketemu lagi di podcast yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.